Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 11 September 2023 tertulis dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Siapa di antara kita yang ingin menghadapi kesukaran? Tentu tidak ada. Kita selalu berusaha menghindari kesukaran dalam hidup ini. Namun ada kesukaran yang tidak dapat kita hindari, yang harus kita hadapi dalam kenyataan hidup ini. Misalnya karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita disingkirkan oleh orang lain, dibenci dalam sebuah komunitas, dan bahkan berusaha untuk merusak kehidupan kita. Namun di sisi yang lain kita sering menghadapi kesukaran karena sikap dan perilaku kita sendiri. Jika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita akan menghadapi kesukaran dalam hidup ini yang seharusnya tidak perlu kita hadapi. Firman Tuhan hari ini memanggil kita agar berusaha menghindari kesukaran dengan cara memelihara mulut dan lidah kita. Memelihara mulut dan lidah artinya pertama, menghindari makan dan minum secara berlebihan. Kalau kita makan dan minum secara berlebihan, itu bisa merusak kehidupan kita, merusak kesehatan kita, merusak ekonomi kita, yang pada akhirnya membawa kita jatuh ke berbagai kesukaran dalam hidup ini. Kedua, memelihara mulut dan lidah artinya menghindari makan suap. Suap itu hanya membawa kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, kesukaran dalam hidup kita. Oleh karena itu, agar kita dapat terhindar dari kesukaran dalam hidup ini, salah satu caranya adalah menjaga atau memelihara mulut kita supaya kita tidak memakan hasil suap. Yang ketiga, memelihara mulut dan lidah artinya kita harus menjaga tutur kata kita. Saudara-saudara, banyak sekali orang yang jatuh ke dalam kesukaran karena dia tidak mampu menjaga tutur katanya. Oleh karena itu kita tidak heran jika kita lihat saat ini banyak orang yang berurusan dengan hukum, bahkan sampai terpenjara karena kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kita sering jatuh ke dalam konflik atau pertentangan dengan orang lain karena kata-kata yang keluar dari mulut kita terlalu menyakitkan hati orang lain, sehingga orang lain bersikap bermusuhan kepada kita, dan tentu itu akan menjadi kesukaran di dalam kehidupan kita. Menjaga mulut dan lidah itu juga artinya agar kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak mengandung kebohongan dan tipu daya. Karena suatu saat kebohongan, tipu daya yang keluar dari mulut kita itu akan membawa kesukaran dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita untuk memelihara mulut dan lidah kita agar tidak menyebarkan hoax, fitnah, gosip, dan bahkan agar kita selalu menjaga privasi diri kita, privasi keluarga kita, bahkan menjaga privasi orang lain. Hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menghina, merendahkan orang lain, karena itu juga akan membuat hidup kita menghadapi banyak kesukaran dalam hidup ini. Saudara-saudara, orang Batak berkata, "Jolo ni ririt hata sidohonon, jolo ni dilat bibir asa ni hatahon, ai hacit sineat ni raut, humacitado na sineat ni hata." Dengan memelihara mulut dan lidah, membuat hidup kita terhindar dari berbagai kesukaran. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar Tuhan memampukan kita memelihara mulut dan lidah kita. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik bagi hidup kami. Kami memohon kepada Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk memelihara mulut dan lidah kami, agar kami tidak jatuh ke berbagai kesukaran dalam hidup ini hanya oleh karena kata-kata yang keluar dari mulut kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, lindungilah mereka dalam setiap perjalanan dan dalam setiap melakukan pekerjaan mereka. Terimalah Tuhan doa kami ini. Amin.